Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia II. Awalnya hal ini ingin dirahasiakan oleh Jepang dari Indonesia. Namun, ada seorang pemuda yang tidak sengaja mendengar informasi ini, ialah Sultan Syahrir. Mengetahui hal tersebut, golongan muda yang dipimpin oleh Khairil Saleh mengadakan rapat di Pengesahan Timur, Jakarta. Kita sudah tidak bisa menunggu lagi. Jepang sudah mengaku kalah kepada sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Ya, itu benar. Tapi apakah Bung Karno mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan dari Jepang? Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi kita agar bisa terbebas dari para penjajah. Karena itu saya ingin kamu Wikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta agar mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok hari. Malam harinya, Wikana dan Darwis pun pergi menemui Bung Karno dan Bung Hatta sesuai perintah Khairil Saleh untuk melaksanakan hasil rapat yang telah mereka sepakati. Malam, Pak. Malam. Ada apa kalian kemari malam-malam begini? Jepang sudah mengakui kekalahan terhadap sekutu, Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita agar terbebas dari penjajahan, Bung. Apakah berita itu sudah benar? Lagi pula, Jepang kan sudah berjanji akan memberikan kemerdekaan untuk kita. Jepang sudah kalah, Bung. Mereka tidak akan menepati janji mereka. Tunggulah sejenak. Bagaimanapun, kita perlu memastikan kebenaran berita tersebut. Tidak bisa, Bung. Kami dari para golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia pada besok hari. Kalau Bung Karno tidak mau melakukannya, maka kami akan melakukan pergolakan besar. Saya akan tetap menunggu keputusan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena tidak berhasil membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Wikana dan Darwis pun kembali untuk mengadakan rapat dengan golongan muda di Jalan Cikini, Jakarta. Apa yang harus kita lakukan saat ini, Khairil? Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita akan terbebas dari para penjajah? Kita harus memikirkan cara untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau kita bawa Soekarno dan Hatta ke Provinsi Denmark untuk kita bujuk kembali? Sepertinya itu hal yang bagus. Pada tanggal 16 Agustus 1945, beberapa utusan golongan muda datang untuk menculik Soekarno dan Hatta. Selamat malam. Malam? Ada apa malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa, mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Tunggu sebentar, biar saya panggilkan Kang Mas. Kemudian, Fatmawati pun memanggil Soekarno. Malam, Pak. Malam, silakan duduk. Oh iya, tuan-tuan ini mau minum apa? Apa yang ada aja Bu? Kalau begitu, saya ke belakang dulu tuan-tuan. Fatmawati pun meninggalkan mereka di ruang tamu. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memangnya hal penting apa itu? Apakah ada kaitannya dengan kejadian kemarin? Sebelumnya kami meminta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda, Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian semalam. Begini, Bung. Sebenarnya kami diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Memangnya mau kemana? Ke Kerawang, Bung. Memangnya
Kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindari Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat, Bung. Kita harus cepat. Apakah semua ini penting? Sangat penting. Cepatlah ikut kami. Baiklah, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu. Baik, Bung. Soekarno pun pergi menghampiri Fatmawati. Bu, Kang Mas izin pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu. Kemana, Kang? Ke Karawang, Bu. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak mengenai Kang Mas. Baiklah. Akhirnya, Soekarno dan Fatmawati pun kembali. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya sudah, kita berangkat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga membuat para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setujui usul kami ini. Soekarno dan Muhammad Hatta terdiam ketika para pemuda terus mendesak agar menyetujui keinginan para pemuda. Namun, Soekarno tetap saja bersikeras dengan pendiriannya. Maaf, tapi saya tidak bisa. Jawaban itu membuat Singgih geram. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bung. Kalau tidak, kubunuh kau. Fatmawati yang melihat kejadian ini terkejut dan langsung menghampiri mereka. Tunggu, apa-apaan kalian ini? Tidak, Bu. Kami hanya ingin Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun, Bung Karno menolaknya. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasannya sendiri. Lalu, dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kalian bicarakan lagi dengan kepala yang dingin dan tidak emosi? Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Hatta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Swebarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya yang akan menjadi jaminannya. Bagaimana? Janjinya sangat. Bawalah ia sekarang juga. Akhirnya, Ahmad Subarjo pun pergi untuk menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Sepulangnya mereka dari Rengas Dengklok, mereka pun segera pergi menuju rumah Laksamana Maida untuk menyusun naskah proklamasi. Malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf sebelumnya. Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda kami. Katanya, dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar, berita tersebut
Tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Iya, saya menyetujuinya. Mendengar jawaban Laksamana Maeda, mereka pun meminta izin untuk membuat naskah proklamasi di rumah beliau. Setelah mendapatkan izin dari Laksamana Maeda, mereka pun membuat naskah proklamasi di ruang makan, sedangkan para pemuda menunggu di depan. Bagaimana? Sudah selesai naskahnya, Bung? Sudah, ini hasilnya. Silakan dilihat. Apakah ada yang ingin menambahkan? Mereka pun kembali berunding dengan para pemuda hingga terjadilah perubahan beberapa kata pada naskah yang mereka buat. Setelah merasa selesai, Soekarno pun menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati, saya bisa, Bung. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai naskah itu diberikan kepada Soekarno. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Saya setuju, agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Ya sudah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.